Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luna Nisa Syura dengan NIM C261 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil laporan saya yaitu analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan selat kuning atau Scleroides leptolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di perairan Teluk Ambon. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini bermula dari kajian ilmu biologi perikanan itu sendiri. Biologi perikanan merupakan ilmu yang membahas mengenai dua cabang ilmu. Yang pertama natural history tentang daur hidup ikan dari fase kelahirannya sampai kematiannya, kemudian ilmu tentang dinamika populasi ikan yang membahas mengenai interaksi, kompetisi, dan lain sebagainya yang mempengaruhi populasi ikan di suatu wilayah. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi perikanan yang tinggi yaitu berada di WPPRI 715 yang tepatnya berada pada Teluk Ambon. Di Teluk Ambon sendiri memiliki banyak jenis ikan yang berpotensi terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah ikan selar kuning. Ikan selar kuning ini banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki harga yang ekonomis serta memiliki kandungan protein yang tinggi. Dari alasan tersebut, ikan selar kuning mendapatkan ancaman berupa overfishing karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai aspek pertumbuhan, reproduksi, serta makanan ikan agar kelestarian ikan selar kuning di alam tetap terjaga. Adapun waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian itu sendiri dilakukan pada hari Sabtu dari periode bulan Februari hingga bulan April 2023 dan bertempat di Laboratorium Perikanan serta ruang kelas MSPI di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian alat dan bahan tertera pada layar berikut. Adapun di sini ada prosedur kerja mengenai aspek pertumbuhan, di mana kita akan melakukan pengukuran panjang serta penimbangan bobot ikan. Kemudian di sini ada beberapa prosedur kerja mengenai aspek reproduksi dari metode gravimetri atau penimbangan bobot gonad. Kemudian di sini ada metode volumetri, yakni pengukuran volume dari gonad ikan. Kemudian di sini ada metode gabungan yang menggabungkan antara metode gravimetri dengan metode volumetri. Kemudian yang terakhir ada pengukuran diameter telur ikan. Selanjutnya di sini ada prosedur kerja mengenai aspek makanan ikan untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang dimakan oleh ikan selar kuning. Adapun analisis data disajikan beberapa rumus yang digunakan untuk mendapatkan analisis data mengenai pertumbuhan, reproduksi, serta makanan ikan selar kuning. Lanjut dengan hasil dan pembahasan. Dari grafik yang pertama di sini ada grafik mengenai distribusi frekuensi panjang yang menunjukkan bahwasannya distribusi frekuensi panjang dari ikan selar ini sangat beragam, namun didominasi pada selang kelas 108 sampai 118 mm. Hal yang mempengaruhi mengapa banyak selang kelas di antara ikan selar yang tertangkap, tentunya dipengaruhi oleh dua faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan faktor genetik ikan itu sendiri maupun faktor eksternal yang berkaitan erat dengan lingkungan ikan seperti suhu, salinitas, kedalaman, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 3 grafik ya mengenai hubungan panjang bobot ikan, di mana dari HPB gabungan, kemudian HPB jantan dan betina menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Interpretasinya adalah di mana
terdapat penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi penambahan bobot sebesar 1,76 gram. Kemudian di sini ada nilai R kuadrat yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan antara pertumbuhan panjang dengan pertumbuhan bobot. Nilai 0,4 sendiri menunjukkan bahwa tingkat hubungannya adalah sedang. Kemudian di sini tertera tabel mengenai hubungan panjang bobot. Selanjutnya ada grafik mengenai faktor kondisi. Faktor kondisi ini akan menggambarkan pemontokan dari ikan sendiri. Dari gabungan tidak terlalu terlihat ya perbedaannya, namun sangat terlihat dari FK jantan yang mengalami peningkatan pada bulan Mei dan Juni. Sedangkan pada betina ini grafiknya cenderung tidak stabil atau naik turun. Kemudian di sini ada pola pertumbuhan dari ikan selar kuning yang dapat disimpulkan bahwasannya ikan selar kuning ini memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjangnya akan lebih dominan daripada pertumbuhan bobotnya. Kemudian di sini ada nisbah kelamin dari beberapa bulan, mulai dari April, Mei hingga Juni diperoleh hasil yang berbeda, di mana kesimpulannya adalah nisbah kelamin yang ditangkap pada periode bulan April, Mei, dan Juni memiliki nisbah kelamin yang tidak 1:1. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi salah satunya mengenai kompetisi makanan di alam. Kemudian di sini ada grafik mengenai TKG jantan. TKG itu tersendiri adalah tingkat kematangan gonad. Untuk jantan sendiri di sini ditemukan sampai TKG 5 dengan didominasi oleh TKG 1, sedangkan TKG betina didominasi oleh TKG 4. Adapun IKG sendiri, IKG itu merupakan indeks kematangan gonad. Bahwasannya di sini grafiknya sudah sesuai karena seiring dengan pertambahan TKG, maka nilai IKG akan semakin meningkat. Kemudian di sini ada grafik mengenai hubungan fekunditas dengan panjang total dan bobot total. Dilihat dari tren lainnya, hubungannya adalah positif. Kemudian di sini ada diameter telur. Diameter telur ini dari grafik ini digambarkan terdapat satu puncak yang berarti bahwa pola pemijahan dari ikan selar kuning adalah total spawner. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan mengenai makanan ikan. Dari indeks preponderans sendiri dapat disimpulkan bahwa makanan utama dari ikan selar kuning adalah Pelaurosigma. Untuk nilai luas relong sendiri, dari nilai BA atau nilai standarisasinya mendekati nilai 0, yang berarti bahwa ikan tersebut selektif terhadap memilih makanannya. Kemudian di sini ada nilai tumpang tindih, yaitu 0,9 yang mendekati 1, bahwasannya tumpang tindih yang terjadi ini tinggi sehingga kompetisinya juga tinggi dalam memperebutkan makanan. Adapun di sini juga disajikan mengenai tabel hubungan volume makanan dengan panjang ikan, dan yang terakhir ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini didapatkan hasil sebesar 0,5, yakni kurang dari 1. Bahwasannya ikan selar kuning merupakan ikan karnivora. Kemudian di sini ada simpulan. Simpulannya yang pertama adalah pola pertumbuhan ikan selar kuning adalah alometrik negatif, yakni pertambahan panjangnya akan lebih dominan daripada pertambahan bobotnya. Kemudian proporsinya itu tidak 1:1, dan TKG ikan selar kuning jantan didominasi oleh TKG 1, sedangkan TKG untuk betinanya didominasi oleh TKG 4. Dan tipe pemijahannya adalah total spawner, di mana dalam satu periode pemijahan ikan tersebut akan memijah sebanyak 1 kali. Kemudian ikan selar kuning termasuk ikan karnivora dengan makanan utama berupa Pleurasigma. Adapun saran dari saya adalah penelitian ikan selar kuning perlu dilakukan secara berkala dalam jangkauan wilayah yang lebih luas lagi sebagai dasar pembuatan kebijakan pengelolaan perikanan, sehingga keberadaan dari ikan selar kuning di alam tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.